Sering orang berbangga dengan kedekatan dengan seseorang yang punya jabatan tinggi, ya, apalagi kalau berkenalan atau bertemu dengan orang yang jabatannya tinggi itu ada kebanggaan tersendiri. Makin tinggi jabatan itu makin bangga orang, ya, bahkan kalau perlu selfie, foto, dan disebar di medsos atau di dunia maya. Itu dikarenakan keinginan berdekatan. Bahkan ada sebagian orang walaupun bukan saudara pun mengaku-ngaku saudara karena ingin dihargai. Ya, kenapa? Itu sebetulnya fitrah saja, ya. Itu menunjukkan kita ingin satu kedudukan yang cukup, ya. Apalagi itu kalau baru dekat dengan orang, ya. Kalau kita sendiri yang mempunyai jabatan juga bagus, itu biasanya sering tuh, ya, bangga dengan pencapaiannya, entah sekolahnya, entah bekerjanya, gitu ya. Nah, yang kita harus sadar betul ya bahwa pencapaian itu apapun yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Ya, berapa banyak orang yang tadinya sehat, ya, ternyata kemudian sakit, meninggal, ya, atau kena musibah. Jadi nggak ada satu jaminan pun dari orang untuk selalu dapat kebahagiaan, ya. Jadi bahagia sejati itu ada di akhirat nanti, ya. Jangan kita sampai tertipu dengan dunia ini. Yang kalau kata Rasulullah itu Allah menghargai dunia ini nggak lebih dari sepotong sayap nyamuk, ya. Jadi apapun yang kita cari itu hanya akan kita tinggalkan. Ya, ada satu kisah di mana seorang kaya, ya, yang dia berwasiat, bikin wasiat kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, ya, baru nanti dibuka surat wasiatnya. Selang berapa lama setelah orang tuanya meninggal, anak-anaknya dengan penasaran ingin melihat wasiat itu dengan harap-harap cemas, ya. Tentunya mereka berharap dengan kekayaan yang banyak itu bisa mendapat bagian yang bagus juga, ya. Kemudian berkumpul dan mereka membuka bersama-sama, ya, dibuka ternyata singkat aja wasiatnya itu. Orang tua ini menuliskan di surat wasiatnya bahwa kalau saya meninggal, tolong kaos kaki kesayangan saya disertakan di dalam keranda mayat saya, di dalam kain kafan. Ya, anak-anaknya jadi cukup senang, ya. Tadinya pikir, apa ini, ya? Artinya ini kan ringan. Yuk kita eksekusi, kita laksanakan wasiatnya. Tapi kemudian ada satu yang mengusulkan kepada yang lain, ya kita tanyakan dulu kepada ulama atau ustadz. Setelah mereka tanyakan, ternyata kata ustadznya nggak boleh, walaupun cuma kaos kaki. Ini sebenarnya kata ustadz ini adalah peringatan buat kita, katanya. Walaupun cuma sekedar sesuatu yang tidak bernilai saja itu nggak boleh gitu, apalagi yang lain. Artinya kita semua ini meninggal nggak akan pernah kita bawa apapun. Dan anehnya kita sering berinvestasi di dunia ini, bahkan kita sering seperti anjing berebut tulang. Ya, yang halal pun diambil, yang haram pun diambil. Ya, yang sebetulnya itu semua nggak akan kita bawa. Ya, ini mungkin beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga bahwa ya agak aneh rasanya kita ini begitu berjibaku siang malam, ya. Setiap waktu kita bicarakan soal bisnis, soal usaha, soal apa, yang semuanya itu kita tinggal. Sementara investasi akhirat itu sering kita lupakan.
Ya, kalau kita mau bandingkan misalnya orang yang saat ini sholat di awal waktu di masjid itu dibandingkan sama yang melalaikan, itu mungkin jauh lebih kecil. Ya, inilah tugas kita. Makanya saya berdiri di sini bukan berarti saya punya ilmu yang lebih atau saya juga paling baik, bukan. Ya, kewajiban bahwa saling mengingatkan itu penting sekali. Berapa banyak orang yang lupa dengan tugas atau tujuan dari hidup di dunia ini. Banyak sekali yang lupa. Ya, padahal kalau kita mau konsisten, kita harus selalu ingat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan itu, jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita yakini. Jadi apapun yang kita lakukan harusnya berdimensi ibadah. Kalau kita berdimensi ibadah artinya menyertakan Allah dalam setiap perbuatan kita. Dalam semuanya, termasuk kita nggak berbuat apapun seperti tidur, kita sertakan Allah di sana. Sehingga itu akan terhindar dari kita untuk melakukan hal-hal yang kurang bagus atau yang bermaksiat atau keburukan lainnya. Ya, dunia ini akan rasa damai ya kalau kita memakai filsafat ini, ya, falsafah ini. Ya, umat Islam yang mayoritas di dunia ini kalau memahami Islam dengan baik, ya, insya Allah menjadi umat yang dikatakan Rasulullah, dikatakan Allah itu rahmatan lil alamin. Kita rahmat, jangan malah menjadi sesuatu yang memalukan ketika kita menjadi muslim. Kalau kita ingin orang non muslim itu melihat Islam dengan baik, ya, mereka tidak melihat Al-Quran, tidak melihat, nggak membaca sunnah, hadis, segala macam. Mereka melihat kita sebagai perwakilan dari umat Islam. Makanya sebagian orang yang belum masuk Islam itu sering tertipu oleh keadaan umat Islam, sehingga mereka terhalang untuk kembali kepada Islam. Ya, oleh karena itu tugas kita masing-masing untuk pertama saling mengingatkan dan saling terus memperbaiki diri. Ya, karena kita tidak tahu waktu hidup kita sampai kapan, dan apakah kita juga akan su'ul khotimah atau husnul khotimah, nggak ada yang tahu. Termasuk saya juga nggak tahu. Makanya saling mengingat itu sangat penting ya, supaya kita tetap di dalam jalan Allah.